Karena yang membangkitkan Yesus itu ada di dalamnya Yesus. Ya, begitu saudara. Kita tidak menyembah bangkai. Seperti otaknya kosong. Nah, jadi di sini Paul Zong ya, Paul otaknya kosong. Nah, jadi di sini coba ditonton teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya ya. Selamat datang kembali buat teman-teman yang sudah pernah subscribe dan juga sudah pernah nyalakan lonceng notifikasi ke channel ini. Dan juga bagi teman-teman yang belum mengaktifkan lonceng notifikasi dan belum mengaktifkan button subscribe dan belum ditekan ya, silahkan ditekan terlebih dahulu agar teman-teman mendapatkan notifikasi dan update video terbaru dari channel ini ya. Karena senang sekali teman-teman jika melewatkan video-video terbaru dari channel saya, karena di channel ini saya selalu membahas tentang yang menyimpang dengan ajaran Islam, yang bertentangan dengan ajaran Islam, dan juga yang melakukan penistaan dengan agama Islam ya. Karena di sini kita harus meluruskan, kita sebagai agama Islam tidak bisa untuk tinggal diam, dan kita harus menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk Nabi Isa. Nah, jadi di sini alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selawat dan salam kehadiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, sebelum kita melanjutkan video ini, ya alangkah baiknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan kita sebagai manusia, yang sudah menciptakan kita, memberikan kita rahmat dan nikmat ya, sehingga kita masih di jalan yang lurus ya. Ucapan terima kasih dan segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ucapan terima kasih sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran yang benar. Sayang sekali kepada teman-teman yang sudah tersesat dan tergelincir dari agama Islam, yang tidak percaya dengan agama Islam, yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW, sangat disayangkan sekali. Oke teman-teman, jadi di video ini saya kembali untuk membahas ya umat-umat yang tersesat dan tergelincir dan melakukan penistaan terhadap agama Islam. Nah, jadi di sini kenapa manusia itu menyembah Yesus Kristus. Nah, jadi di sini kita akan coba tonton ya video dari, ataupun kita akan coba reaction dari Paul Zong teman-teman ya. Memang ini gelap ya. Joseph Paul Zong. Zong itu artinya kalau kita bisa bilang hangus ya. Zong kosong teman-teman ya, seperti otaknya kosong. Nah, jadi di sini Paul Zong ya, Paul otaknya kosong. Nah, jadi di sini coba ditonton teman-teman ya. Nah, jadi ini dia. Salahnya di mana kita menyembah manusia? Ya kan? Manusia itu penuh kuasa. Ya. Yang kusta ditahirkan, yang buta dicelikan matanya, yang lumpuh berjalan. Ya, bahkan yang mati dibangkitkan. Yesus sendiri mati berkorban bagi kita semua, dan ia dibangkitkan di hari ketiga dan tidak mati-mati lagi. Lazarus dibangkitkan dan mati lagi. Yesus dibangkitkan dan tidak mati lagi. Saya sembahlah. Harusnya kamu menyembah yang membangkitkan. Lah, yang membangkitkan itu ada di dalamnya Yesus. Itulah sebabnya saya sembah. Karena yang membangkitkan Yesus itu ada di dalamnya Yesus. Ya. Begitu saudara. Kita tidak menyembah bangkai. Nah, kalian orang Islam ngikutin bangkai yang namanya Muhammad. Salahnya di mana? Nah, jadi itu video shot dari Paul Zong ya, otak kosong. Nah, jadi di sini kenapa dia menyembah manusia? Artinya dia kenapa menyembah Yesus Kristus? Nah, karena Yesus Kristus itu bisa menghidupkan orang mati, bisa membangkitkan orang mati, ya bisa menyembuhkan penyakit kusta. Nah, itu semuanya lantaran diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mukjizat. Goblok ya. Ini goblok ya teman-teman ya. Nah, jadi mukjizat itu dikasih oleh Allah kepada Nabi Isa, dan maka Nabi Isa bisa melakukan itu. Nah, jadi di sini wahai Zong, Yesus itu, tahu nggak kamu ini? Yesus itu menyembah siapa? Yesus itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti menyembah manusia seperti kalian ya. Kalian tuh menyembah manusia. Nabi Isa sendiri itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, tersesat ya, mengikuti
apa yang tidak diikuti oleh Nabi Isa. Sementara Nabi Isa sendiri tidak menyembah. Itu artinya Nabi Isa itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa bukan menyembah manusia. Nabi Isa itu menyembah sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi Isa itu pernah meminta kepada kalian untuk disembah? Tidak. Kenapa Nabi Isa tidak mau meminta saja? Seharusnya kan Nabi Isa langsung ngomong, "Wahai Paul Zong, goblok." Nah, itu kan. Sembahlah saya. Seharusnya kan Nabi Isa mengatakan seperti itu, karena saya ini adalah Tuhan yang menciptakan kamu. Tapi buktinya apa? Nabi Isa itu tidak mengatakan seperti itu. Karena kenapa? Dia tahu Nabi Isa itu bukanlah Tuhan. Nabi Isa itu adalah penyampai wahyu. Maka dia tidak mau meminta untuk disembah. Maka dia selalu mengatakan, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Nah, katanya kalian mengikuti Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa sendiri meminta kalian untuk menyembah Allah. Kok bisa kalian menyembahnya Isa? Ini sekolahnya SD atau SMA? Sekolah itu ada sekolah menengah atas, teman-teman. Ya, masih banyak lagi jurusan fakultas tinggi. Ya, masih banyak lagi kitab-kitab yang perlu kalian buka. Ya, jangan setengah jalan. Udah benar kitab, kalian robah, kalian tulis, kalian buka lembaran baru, kalian buat atas pengakuan kalian sendiri. Apa yang tidak dikatakan oleh Isa, apa yang tidak dikatakan oleh Nabi Isa, tergelincir dan akhirnya tersesat. Nabi kok dijadikan Tuhan? Manusia kok dijadikan Tuhan? Tidak masuk logika. Kalian itu disesatkan oleh orang-orang terdahulu, ya, jangan bodoh. Nah, jadi itu yang menciptakan Nabi Isa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Isa itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tidak layak untuk disembah. Memang benar, suatu hari nanti ketika dunia mau dekat dengan kiamat, maka Nabi Isa itu akan dibangkitkan, tapi bukan untuk membela agama Kristen. Bukan untuk membela kalian, wahai Joseph Paul Zong, maka masuklah agama Islam. Itu nanti Nabi Isa membela kebenaran. Ya, kalian itu akan dicincang, teman-teman. Nah, jadi nanti Nabi Isa itu membela umat Islam, menghapuskan pajak dan segalanya, ya, membunuh Dajjal, ya, membenarkan agama Islam, menyampaikan kebenaran, ya, bukan untuk membantu kalian umat Paul Zong, umat Kristiani. Kata kamu nih Nabi ke-26. Nabi dari mana? Ya, nah jadi inilah ya orang-orang tersesat, tergelincir. Nabi Isa sekarang berada di langit, nanti akan diturunkan oleh Allah untuk membela umat Islam, bukan untuk membela umat Kristiani. Mengapa dia mengatakan Nabi Muhammad itu bangkai? Ya, dia belum tahu bahwa sebelum dunia ini diciptakan, sebelum Paul Zong itu diciptakan oleh Allah, maka Allah ini sudah menciptakan yang namanya nur, yaitu nurnya Muhammad. Ya, sebelum Nabi Isa itu diciptakan, itu sudah ada duluan namanya nur Muhammad. Nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, paham kamu? Paham gak? Nah, jadi kamu harus ngerti bahwa Nur Nabi Muhammad itu lebih dulu diciptakan dibandingkan dengan diciptakan Nabi Isa, diciptakan alam semesta ini. Nabi Muhammad itu adalah manusia istimewa, ya. Kamu inilah yang bangkai, ya. Kamu ini kalau mati itu bukan hanya ulat, tapi kamu juga akan dimakan ular. Nah, jadi mata kamu itu tidak bisa lagi pakai kacamata, ya. Jadi semua badan kamu itu akan dililit oleh ular. Kapan kamu sadar kalau kamu sudah dibakar dalam api neraka? Di sini saya tidak mau sakit hati sebenarnya, teman-teman, ya. Biarkan ini cuman video-video bodoh seperti ini, ya, video-video untuk menyesatkan orang-orang yang lemah iman. Tapi kalau orang-orang yang kuat iman ini tidak akan terkecoh. Cuman inilah yang namanya Paul Zong yang mengaku dirinya Nabi ke-26. Tengok nih perangai dari umat Kristen, ya, dan selalu menyalahkan umat Islam. Ketika umat Islam melakukan hal seperti ini, ya salahkan lagi umat Islamnya. Jadi yang benar itu adalah Kristen, udah salah, udah sesat, akhirnya mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bangkai. Nah, jadi dia itu memang manusia, masih hidup tapi udah tercium bangkai, teman-teman, ya. Ini bagaikan bangkai yang berjalan sebenarnya, ya. Hidupnya tidak ada guna, teman-teman, ya. Badannya aja besar, otaknya kosong, zong, ya, kosong. Nah, jadi itu dia, teman-teman, jangan terkecoh dengan video-video short bodoh dia nih, ya. Jadi ini
Kalau dibilang ekonomi mungkin ya ekonomi nggak ada teman-teman ya, ataupun tersesat ya, bodoh di jalan yang bodoh, udah masuk ke jurang, jalan ke bawah jurang. Orang udah masuk ke jurang, coba naik ke atas biar kita mendapatkan cahaya, mendapatkan segalanya. Naiklah dari jurang, jangan masuk ke jurang terus, goblok. Ya. Nah, jadi itu dia teman-teman ya, video-video alasan si Paul Song ini menyembah manusia yang bernama Yesus Kristus. Ya. Penyesalan memang akan datang di akhir. Ya, sebelum terlambat. Ya, kembalilah bagi yang sudah keluar dari agama Islam. Bagi kamu yang dari dasar Kristen ya jalankan. Jika kamu mau masuk, pintu umat Islam terbuka. Tidak mau ya tidak masalah, kita juga tidak keberatan ya. Nah, cukup tertawakan saja. Jangan diambil hati, ini adalah perangai orang Indian, anak-anak ya, belum tahu agama. Ya, kalau mungkin usianya sudah dewasa, tapi kalau masalah agama masih anak-anak ya. Oke, jadi itu saja teman-teman ya. Semoga bermanfaat ya. Jangan terlalu ditanggapin video-video bodoh seperti ini. Dan ini diluruskan saja bahwa ini adalah ungkapan ataupun pernyataan yang salah. Menyembah Nabi Isa tidak pernah minta disembah. Dan menyembah manusia, dan Nabi Isa juga tidak pernah mengajarkan mereka untuk menyembah manusia. Nabi Isa itu mengajarkan mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan sempat saya menonton videonya ya beberapa hari yang lalu. Katanya Nabi Isa itu tidak pernah meminta pada umatnya untuk disembah, tetapi umat Islam Tuhannya selalu meminta untuk disembah-sembahlah saya, seperti itu ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan pencipta. Wajarlah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan malaikat kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sama Nabi Isa juga begitu disampaikan sama Allah. Katakan kepada umatmu, sembahlah aku yang menciptakanmu, menciptakan umatmu, gitu ya. Nah, jadi umat ini umat tersesat, tergelincir, dibodohin, dan akhirnya bodoh, tersesat ya. Nah, jadi kenapa Nabi Isa tidak pernah meminta dirinya untuk disembah? Karena dia bukan Tuhan. Tahu padahal mereka. Tapi memang sengaja disesat-sesatkan biar mereka tersesat. Yang merugikan hanyalah diri mereka sendiri. Oke, sekian dari video ini. Sekian dari saya Azil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.